Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalil Indra Kurniawan, NIM 1924 10 10 10 dan rekan saya Muhammad Acan Hilmi, NIM 1924 10 10 10 97. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di proyek ini kami membuat sistem kasir bagi pelaku usaha rumah makan atau restoran yang bernama Restuku. Dengan latar belakang perkembangan dunia teknologi saat ini semakin pesat, tempat usaha rumah makan atau restoran saat ini harus memiliki keunggulan dalam menjalankan proses bisnisnya agar tetap bertahan dalam dunia bisnis. Pemanfaatan sistem teknologi sebagai komponen utama diharapkan dapat memudahkan pengelolaan terhadap data atau informasi yang tersedia sehingga membantu proses transaksi sebagai mesin kasir untuk mempermudah proses jual beli dengan harapan berlangsung dengan cepat, efisien, akurat, dan memiliki keunggulan dalam bersaing. Melihat hal tersebut, para pelaku bisnis food and beverage harus melakukan transformasi dan meningkatkan sistem tradisional. Misalnya, restoran atau rumah makan dapat menggunakan sistem aplikasi Restuku ini, yaitu sebagai sistem pencatatan pesanan pelanggan melalui kasir dan dihubungkan ke pihak dapur sehingga tidak perlu menggunakan kertas lagi. Penggunaan sistem ini dapat memudahkan layanan servis dan penerimaan pesanan pelanggan, efisiensi penyerahan pesanan ke dapur, serta dapat menemukan keseluruhan transaksi sebagai acuan untuk terus meningkatkan usahanya. Selanjutnya, aplikasi Restuku merupakan terobosan untuk membantu mengelola pesanan makanan dengan ruang lingkup aplikasi yang diambil meliputi platform PC bisa diakses secara langsung tanpa menggunakan koneksi internet. Aplikasi ini bisa menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data akun, data menu, bisa merekam histori pesanan yang bisa dilihat. Nah, fitur yang tersedia pada sistem ini meliputi daftar akun, login akun, pencatatan data pelanggan seperti menginputkan nama pelanggan, menginputkan nomor meja pelanggan, menampilkan daftar harga dan menu, menambahkan data menu, mengubah data menu, menghapus data menu, melihat data menu, menampilkan list pemesanan dan nominal pembayaran, menampilkan seluruh detail pesanan berupa nama pelanggan, nomor meja, menu yang dipilih, dan total pembayaran seperti yang ada pada gambar di samping. Selanjutnya terdapat gambar dari bisnis proses model dan notasi atau BPMN. BPMN ini dibuat untuk menggambarkan proses interaksi dalam sistem yang terjadi antara aktor dengan aktor. Jadi langkah pertama yaitu kasir sebagai aktor melakukan login akun terlebih dahulu. Kemudian menuju halaman utama, aktor kasir ini dapat mengubah data akunnya, melihat, menambah, menghapus, atau mengubah. Dapat juga menuju ke halaman menu utama dengan klik nomor 5 ataupun keluar. Menuju halaman menu, aktor kasir dapat mengubah data menunya, melihat, menambah, menghapus, bahkan mengubahnya. Kemudian dapat menuju ke halaman pemesanan pelanggan bila mana terdapat pelanggan yang hadir atau ingin membeli. Aktor ini dapat kembali ke halaman utama tadi ataupun keluar dari sistem. Setelah terdapat pelanggan, admin menuju ke halaman pemesanan. Pihak kasir dapat menanyakan data pelanggan, nomor meja yang dipesan, menu, dan banyak menu yang dipilih. Aktor kasir ini juga dapat menginputkan datanya dan menanyakan lagi apakah ada yang bisa dibantu. Jika iya, maka menanyakan kembali pilihan dan banyak menu yang dipesan. Jika tidak, maka menampilkan struk pemesanan. Selanjutnya, ada diagram objek, di mana diagram objek ini merupakan diagram yang menunjukkan objek-objek yang ada pada sistem tersebut. Misalnya di sini ada objek login yang berisi username dan password. Terus ada admin yang berisi ID, username, password. Terus ada menu, ID, nama, dan harga. Pesanan, ID, nama, nomor meja, tanggal, total. Dan objek detail pesanan, ID 1, ID pesanan, ID menu, banyak, dan harga. Dan di sini seperti yang ada pada gambar, memiliki hubungan-hubungan
yang dihubungkan menggunakan garis. Ketika detail pesanan akan berhubungan dengan pesanan, dan pesanan itu berhubungan dengan admin yang nantinya memasukkan, dan admin juga bisa melihat menu yang ada. Sedangkan admin sendiri harus melakukan login untuk masuk ke dalam sistem. Ya, di dalam kelas diagram ini terdapat C itu kontrol, V view, dan M untuk database-nya. Kemudian terdapat garis putus-putus yang artinya dependensi. Ada data yang harus dipakai dari kelas sebelumnya untuk kelas selanjutnya untuk dijalankan. Kemudian ada garis aggregation tool yang di C ke M ini fungsinya data dari kelas selanjutnya akan diambil untuk kelas sebelumnya. Dikebalikan dari dependensi. Kemudian ada direct association. Nah, kami membuat kesimpulan bahwa sistem bernama Restuku yang kami buat merupakan sebuah sistem kasir sederhana yang digunakan dengan tujuan efisiensi atau memudahkan sistem transaksi antara aktor kasir dan pelanggan. Memudahkan pencatatan penjualan karena setiap proses transaksi tersimpan di database, serta sarana mengimplementasikan dari pembelajaran mata kuliah OOP atau pemrograman berbasis objek. Selanjutnya, kita akan mencoba menjalankan program yang sudah kami buat. Pertama, akan tampil login yang mengharuskan kita memasukkan nama dan password. Dan Pak, jika program dijalankan salah, maka user harus melakukan login ulang. Untuk codingannya sendiri, kita di sini ada abstrak, yaitu pada kelas awal dan kelas admin. Di sini untuk kelas awal itu gunanya untuk instansiasi pada admin. Nah, untuk admin sendiri kita bisa melakukan CRUD atau create, read, update, and delete akun. Nah, selanjutnya ketika kita sudah masuk ke dalam akun, kita akan bisa memilih atau menambahkan pesanan. Seperti pada gambar yang ada di layar, kita bisa melakukan menambah pesanan dengan sebelumnya memencet tombol nomor 5, yaitu pesan menu. Nah, pada layar yang di samping itu menjelaskan bahwa ketika kita memilih lihat menu akan ditampilkan daftar menu yang tersedia. Selain itu kita juga bisa tambah menu, hapus menu, dan melakukan pengubahan menu. Untuk codingannya sendiri juga sama dengan sebelumnya, ada abstrak kelasnya di kelas akhir. Nah, untuk pengubahan menu kita hanya memasukkan ID, dan untuk ID sendiri akan menunjuk kepada menu yang akan kita ubah, dan kita masukkan nama dan harga yang baru. Selanjutnya kita akan coba untuk menambah pesanan atau pesan menu. Nah, ini untuk hapus sebelum kita masuk ke pesan menu. Nah, ketika kita akan memasukkan menu pesanan, kita diminta untuk memasukkan nama customer terlebih dahulu. Nama customer, nomor meja. Setelah itu kita akan ditampilkan menu yang tersedia, dan kita bisa menambahkan menu dengan cara memilih ID menu dan memilih banyak menu yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan harga yang tertera. Nah, ketika kita sudah pada proses pemilihan, kita akan ditanya apakah kita akan menambah pesanan atau lanjut atau selesai. Ketika kita memilih selesai,
akan keluar struk pemesanan yang tertera pada layar. Yaitu ada nama, tanggal, nomor meja, dan total pembayarannya. Nah, ketika semua transaksi sudah selesai, kita akan memilih 9 untuk keluar dan kembali lagi ke menu login. Nah, setelah program tersebut bisa dijalankan, untuk pembuatan program ini kita membagi ke dalam beberapa file Python. Misalnya di sini ada file pesanan.py. Selain itu kita juga menggunakan main.py, admin.py, pesanan.py. Dan kita juga menggunakan database. Di sini untuk database kita menggunakan SQLite. Dengan adanya item-item tersebut, kita berharap kita bisa atau kita sudah bisa disebut menerapkan OOP dan bisa sesuai dengan pembelajaran PBO pada semester ini. Semoga kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan ilmu yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.